Telegina Banu bersama teman saya Rini Septiani Banu. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi menarik mengenai kekristenan menjadi agama negara di Kekaisaran Romawi. Untuk itu teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, selamat menyaksikan video ini. Kenaikan kekuasaan Konstantinus di Kekaisaran Romawi, transformasi agama Kristen menjadi agama negara terjadi setelah Konstantinus menjadi seorang Kristen. Sebelumnya membahas fakta bahwa gereja mula-mula terpisah dari negara Romawi yang sering menganggap orang Kristen tidak patriotik dan menganiaya mereka. Bahkan orang Kristen mula-mula menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi yang diyakini melindungi kekaisaran. Mereka juga menolak untuk berpartisipasi dalam pemujaan kaisar dan bertugas di ketentaraan. Penganiayaan besar terakhir terjadi di bawah Diocletian yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya. Flavius Valerius Constantinus yang dikenal sebagai Constantine naik ke tampuk kekuasaan pada periode setelah pengunduran diri Diocletian pada saat banyak 6 penguasa saling bertarung untuk memperebutkan supremasi. Lahir sekitar tahun 272 Masehi. Ia mengembangkan keterampilannya sebagai seorang prajurit sejak dini dengan berpartisipasi dalam perang di Mesir dan kemudian bergabung dengan ayahnya Konstantinus dalam kampanye Inggris. Ia memperoleh kesetiaan dari pasukan Galia yang setelah kematian ayahnya menobatkannya sebagai kaisar. Pada tahun 310, ia mengalahkan Maximianus yang telah mencoba menggantikannya sebagai komandan pasukan Galia. Setelah kematian Galerius pada tahun 311 Masehi, ia menyeberangi pegunungan Alpen, mengalahkan pasukan pesaing di Turin dan maju menuju Roma. Pada tahun 302 Masehi, ia bertemu dengan pasukan Maxentius 9 mil di utara Roma, dan disinilah pengalaman yang mengubah hidupnya mungkin terjadi padanya. Pada sore hari, sebelum pertempuran, ia melihat salib menyala di langit. Dengan di atasnya kata-kata Yunani yang berarti dengan tanda ini takluklah. Keesokan paginya, ia mengatakan bahwa ia bermimpi bahwa sebuah suara menyuruhnya untuk meminta prajuritnya menandai perisai mereka dengan simbol Kristus, huruf X dengan garis yang ditarik melaluinya dan melengkung ke atas. Ia kemudian maju berperang dengan panji yang di atasnya terdapat inisial Kristus yang dijalin dengan salib. Hal ini berbeda dengan panji Maxentius yang menampilkan simbol dewa dengan mitras. Konstantinus memenangkan pertempuran dan menjadi penguasa Kekaisaran Barat yang tak tertandingi, sementara Licinius menguasai wilayah timur. Pada tahun 313 Masehi, Konstantinus dan Licinius mengeluarkan dekret Milan yang menegaskan kebijakan toleransi beragama yang telah dimulai oleh Galerius dan memperluasnya ke semua agama. Properti-properti Kristen yang telah disita selama penganiayaan terakhir dikembalikan kepada pemiliknya. Akan tetapi, kemitraan antara Konstantinus dan Licinius berumur pendek karena mereka berdua bermimpi menjadi penguasa tunggal. Pada tahun 314 Masehi, setelah dikalahkan oleh Konstantinus dalam pertempuran di Pannonia, Licinius yang ingin membalas dendam terhadap para pendukung Kristen Konstantinus
mulai kembali penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Asia Mesir. Pertarungan terakhir antara kedua kaisar itu terjadi pada tahun 323 ketika Konstantinus dan 130.000 orangnya yang mendukung agama Kristen bertemu dalam pertempuran Licinius dan 160.000 orangnya yang mendukung paganisme di Adrianople dan Chrysopolis. Konstantinus menang dan setelah awalnya memberikan pengampunan kepada Licinius, ia mengeksekusinya setahun kemudian. Setelah kemenangannya, ia menjadi penguasa tunggal kekaisaran dan memulihkan kebebasan beragama bagi semua orang sambil menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. Konstantinus dan gereja. Komitmen Konstantinus terhadap iman Kristen telah menjadi bahan perdebatan. Sebagai seorang Kristen sejati, ia diharapkan untuk menempatkan Tuhan jauh di atas ambisi politiknya. Ada bukti bahwa ia melakukan yang sebaliknya, menggunakan gereja untuk melayani tujuannya. Oleh karena itu, meskipun pemerintahannya berperan penting dalam mengubah status kekristenan dari agama yang dianiaya menjadi agama negara, pemerintahannya juga membantu menggagalkannya dari upaya mencapai kerajaan Tuhan yang merupakan panggilannya. Konstantinus pasti sudah mengenal agama Kristen sejak dini dari ibunya, yang memeluk agama itu setelah ayahnya menceraikannya. Akan tetapi, sebelum pertobatannya, ia telah bergaul dengan para sarjana dan filsuf pangan. Meskipun ia memeluk agama Kristen, ia tidak dibaptis sampai akhir hayatnya dan tidak berpartisipasi secara rutin dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan peribadatan Kristen. Ia mengambil alih kendali gereja, memperlakukan para uskupnya sebagai pembantu politik dan memimpin konsili-konsili. Konstantinus pasti terkesan dengan ketahanan dan kesatuan gereja yang berhasil bertahan dari penganiayaan dan terus berkembang. Sementara kultus-kultus pangan terpecah dan merosot. Umat Kristen memiliki karakter moral dan disiplin yang tinggi. Sifat-sifat yang dapat berguna dalam penyatuan Roma dan pembersihan masyarakat Romawi. Umat Kristen juga diajarkan untuk menghormati otoritas dan karenanya tidak pernah memberontak bahkan di bawah penganiayaan. Memang ada banyak hal yang dapat digunakan untuk keuntungannya, bahkan struktur hierarkis gereja dengan para uskup dan pendetanya menarik bagi kebutuhan kekaisaran. Konstantinus awalnya berhati-hati dalam memeluk agama Kristen ketika ia menjadi kaisar yang tak terbantahkan. Ia menjaga keseimbangan dalam mendukung praktik-praktik Kristen dan pangan. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menunjukkan preferensinya terhadap agama Kristen secara lebih terbuka. Pada tahun 323, koin-koin Romawi tidak lagi menurut patung-patung pangan. Para uskup diberi wewenang sebagai hakim di keuskupan mereka. Real estate gereja dibebaskan dari pajak. Ia membangun gereja-gereja di Konstantinopel di tempat-tempat lain dan menyediakan dana bagi jemaat yang sedang berjuang. Ia bahkan mendukung kegiatan filantropi ibunya. Ia berusaha melindungi ortodoksi di gereja dengan melarang pertemuan yang diadakan oleh mereka yang dianggap bidah. Akan tetapi, ia tidak dapat menghindari timbulnya perbedaan pendapat di gereja yang terwujud dalam 3 gerakan utama: gerakan monastik, gerakan donastik, dan gerakan Arya. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu,
kekristenan tidak hanya berkembang dalam jumlah yang banyak, tetapi juga dalam kekayaan, dan umat Kristen merasa semakin sulit untuk menolak pengaruh dari paganisme. Banyak uskup yang menjalani hidup mewah dan bersaing satu sama yang lain untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Standar moral telah menurun. Alih-alih mengubah dunia, kekristenan kini diubah oleh dunia. Gerakan monastik lahir sebagai reaksi terhadap kemunduran ini dan diwakili oleh orang-orang yang meninggalkan dunia untuk menjalani hidup pertapan dalam ketersaingan dan kelompok-kelompok yang juga memisahkan diri dari dunia, tetapi hidup dalam komunitas di bawah aturan yang ditetapkan oleh para pemimpin mereka. Dengan demikian, bentuk biara-biara awal. Berikut ada gerakan Donatis. Ini dimulai oleh Donatus, seorang uskup dari Kartago yang sangat yakin bahwa para uskup yang gagal bersikap teguh selama masa penganiayaan dan telah menyerahkan kitab suci kepada penguasa kafir seharusnya tidak diizinkan untuk menjalankan tugas mereka. Secara khusus, pembaptisan dan penabisan yang dilakukan oleh mereka harus dianggap batal demi hukum. Perpecahan yang terjadi disertai dengan kekerasan, indikasi lain dari kemerosotan modal di gereja. Konstantinus yang berharap bahwa gereja akan menjadi kekuatan pemersatu mengadakan konsili para uskup di Arles pada tahun 314 Masehi. Donatisme dikecam oleh konsili tersebut dan Konstantinus memerintahkan para Donatis untuk bergabung kembali dengan gereja atau kehilangan harta benda dan hak-hak sipil mereka. Kemudian, ia mencabut perintahnya yang tidak sesuai dengan Dekret Milan. Berikut ada gerakan Arian. Gerakan ini dipimpin oleh seorang pendeta bernama Arius yang sekitar tahun 318 Masehi. Mulai menantang kepercayaan teologis yang diterima tentang sifat dan tempat Kristus dalam Tritunggal. Ia berpendapat bahwa putra dilahirkan dari Bapa dan tidak dapat kekal maupun sehakikat dengannya. Lebih jauh, Roh Kudus dilahirkan dari putra dan lebih rendah dari Bapa dan putra. Argumen tersebut merupakan hasil dari pengenalan pola pikir Platonia ke dalam agama Kristen. Sayangnya, hal itu menimbulkan banyak kekacauan di dalam gereja. Sebuah surat yang dikirim oleh Konstantinus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian mendesak mereka untuk menyelesaikan masalah secara damai dan tenang, hanya menunjukkan kurangnya pemahamannya tentang masalah teologis yang dipertaruhkan. Pada tahun 325 Masehi, ia mengumpulkan para uskup di Konsili Nisea yang ia pimpin. Resolusi yang keluar dari konsili tersebut berutang banyak kepada seorang teolog brilian bernama Athanasius yang merupakan dasar bagi Credo Nicea yang masih digunakan hingga saat ini. Yang berikut, kekristenan sebagai agama negara. Interaksi antara Konstantinus dan para pemimpin-pemimpin gereja menggambarkan semakin besarnya pengaruh negara terhadap gereja. Negara kini dapat menggunakan alat-alatnya, termasuk kekerasan, untuk menegakkan keputusan gereja. Menurut Matius 18 ayat 17, hukuman paling berat yang direkomendasikan oleh Yesus di gereja adalah perlakukanlah mereka seperti kamu memperlakukan orang kafir atau pemungut cukai, yang berarti mengakhiri interaksi sosial dengan orang yang bersalah. Aturan itu di gereja telah mengambil bentuk ekskomunikasi. Pada saat itu ada 3 uskup yang menolak menandatangani resolusi Nisea.
dikutuk oleh konsili dan diasingkan oleh kaisar. Konstantinus memerintahkan pembakaran semua buku oleh Arius dan hukuman mati bagi siapapun yang menyembunyikan buku-buku tersebut. Gereja Katolik tetap bertahan, agama Kristen semakin kuat melawan paganisme di Roma, dan Konstantinus terus membangun peradaban Kristen di Kekaisaran Romawi. Namun, agama Kristen tidak menjadi agama negara sampai kaisar. Theodosius pada tahun 380 Masehi menandatangani dekret yang tidak hanya menjadikannya agama kekaisaran, tetapi juga melarang semua agama lainnya, dengan menyatakan bahwa praktik pemujaan berhala dan dihukum negara membuka pintu bagi penganiayaan terhadap agama-agama non-Kristen di Kekaisaran. Mereka yang dianiaya kini telah menjadi penganiaya. Yang terakhir, kekristenan tetap menjadi agama negara di Eropa selama peristiwa-peristiwa tersebut. Penggunaan kekerasan menjadi sangat lazim di Gereja Katolik Roma, sehingga saat ini gagasan bahwa Kristenan tidak hanya menggunakan kekerasan telah dilupakan. Reformasi abad ke-16 sambil mencela banyak praktik yang dipertanyakan di Gereja Katolik Roma, menerima gagasan tentang agama negara yang khususnya sangat didukung oleh John Calvin. Tidak diherankan atau tidak mengherankan gagasan tentang agama negara bergantung pada perpaduan yang dipertanyakan antara konsep teologis dari etika dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Visi Yesus adalah bahwa para pengikutnya akan hidup di dunia dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, dan melalui teladan mereka menjadi terang yang akan menghilangkan kegelapan di dunia daripada menyatu dengannya untuk menciptakan dunia yang setengah gelap. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kiranya materi ini bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih dan salam.